Yuk semuanya, di video ini kita akan membahas manga Skeleton Knight in Another World, mulai dari chapter 12 sampai 13. Dan jika video ini bisa menghibur kalian, jangan lupa untuk meninggalkan like serta subscribe-nya, agar kedepannya Mimin makin semangat lagi buat bikin videonya, dan selamat datang, di channel Senku Anime. Setelah kematian Putri Yuriana dan pelayannya yang bernama Velna, Ponta tiba-tiba saja menatap ke suatu arah, namun ketika Aryan menanyai Ponta ada apa dengan dirinya, Ponta malah berlari menuju hutan. Melihat sikap Ponta yang seperti menyigapi sesuatu, Ark pun meminta Aryan agar menunggunya sebentar, lalu Ark langsung mengejar Ponta yang tiba-tiba berlari. Di sanalah tempat di mana sang Putri Yuriana yang baru tertusuk, terlihat ketua dari kelompok itu sedang memberi perintah, agar bawahannya membuat kejadian ini seperti ulah dari bandit, dan mengambil semua barang milik Putri Yuriana. Dari sini kita bisa tahu, kalau mereka nampaknya bukan hanya sekedar bandit saja, lebih tepatnya mereka mungkin seperti orang suruhan, atau bahkan mungkin pembunuh bayaran, tapi ya sudahlah, kita kembali ke cerita. Di sana Ponta tiba-tiba melompat dan mendarat di wajah sang ketua kelompok. Awalnya ketua kelompok ini memang sempat terkejut, namun karena ia merasa bahwa Ponta merepotkan, dia ingin membunuh Ponta. Pada saat itulah tiba-tiba Ark muncul sambil megangin tangan penjahat itu, lalu meletakkan Ponta ke dalam pelukan tangannya. Ark pun bertanya kepada para penjahat, apa yang sedang mereka lakukan di sini. Ark sejenak memalingkan pandangannya di keadaan sekitar sana, dan mendapati tubuh Putri Yuriana yang sudah tertusuk. Ark pun mendekati mayat Putri Yuriana, dan sempat menebak bahwa dia adalah bangsawan. Ark memeriksa kondisi Putri, dan mendapati fakta bahwa ia telah meninggal. Ark berencana menggunakan skillnya untuk menghidupkan Putri Yuriana kembali. Namun melihat luka yang ia miliki hanya punya 10% daya kehidupan, Ark merasa tidak bisa menghidupkannya karena percuma saja, dia akan mati kembali. Dan tiba-tiba, ketua monster serigala Haunted Wolf datang di depan Ark, seolah mengeluarkan ekspresi kemarahan di depan mayat Yuriana. Ark menilai kalau Haunted Wolf ini juga tidak menyukai para penjahat itu, makanya kali ini Ark mengajak monster ini untuk bekerja sama, mereka pun menghajar para penjahat secara bersamaan. Singkat cerita para penjahat telah berhasil dilumpuhkan, lalu Ark memuji ketua Haunted Wolf, dan sebagai tanda terima kasih Ark atas bantuan dari Haunted Wolf, Ark mengizinkan mereka melakukan apapun pada tubuh bandit tadi. Dengan ini para monster Haunted Wolf pun memangsa tubuh para bandit itu. Sorry ya bro, Mimin lagi malas bercanda, jadi kita serius dulu sama ceritanya. Nah selanjutnya Ark kembali pada jasad Putri Yuriana. Ark berpikir jika ini adalah game online, maka tidak akan ada masalah jika ia menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Namun di dunia ini, jika Ark sampai melakukan hal yang berlebihan maka akan mengundang masalah baginya, tapi karena saat ini di sana nggak ada siapa-siapa, Ark pun membulatkan tekadnya, dan menggunakan skill generasi pada tubuh Putri Yuriana. Skill generasi ini merupakan skill tingkat tinggi, skill ini dapat menghidupkan kembali serta mengisi penuh kekuatan hidup targetnya, tapi jika tubuh target terluka sangat parah, atau orang tersebut telah mati dalam waktu yang lama, skill ini tidak akan bekerja untuk menghidupkannya. Sementara di sisi Ark berpikir skillnya bisa berhasil atau tidak, tiba-tiba Putri Yuriana batuk, dan kembali menghembuskan nafasnya. Melihat Putri Yuriana yang bisa kembali hidup, Ark menyuruh Ponta untuk mengawasi Putri Yuriana di sana, sementara ia pergi untuk membangkitkan anggota Putri Yuriana yang lain. Namun saat Ark mulai membangkitkan para pengawal Yuriana, di sisi Yuriana mulai terbangun melihat aksi yang Ark lakukan. Yuriana bertanya-tanya pada dirinya sendiri, seolah dia telah melihat sosok dari malaikat. Putri pun mulai kembali menutup matanya. Gak lama kemudian, dalam kegelapan pandangan sang putri, ia mendengar seseorang memanggilnya. Putri Yuriana pun segera membuka matanya, dan mendapati pengawalnya Velna tengah duduk tersimpu sambil memanggilnya. Secara perlahan Putri Yuriana mulai bangun dari tempatnya, dan Velna mengatakan bahwa saat ia sadar, semua luka di tubuhnya telah disembuhkan. Velna pun bertanya-tanya di depan Putri Yuriana, mengenai apa yang sudah terjadi pada mereka. Sementara di sisi Putri Yuriana, yakin dan mengingat betul bahwa mereka telah terbunuh, namun ia juga bingung, mendapati luka yang ada di tubuhnya juga telah menghilang. Mengingat kembali kejadian yang telah mereka alami, Putri Yuriana mengambil kesimpulan, bahwa apa yang telah terjadi kepada mereka, pasti adalah suatu keajaiban yang telah diberi oleh dewa. Putri Yuriana pun meminta agar Velna mengumpulkan semua prajurit.
Velna langsung bangkit setelah mendengar perintah dari Putri Yuriana, dan sesegera mungkin mengumpulkan para prajurit. Kini para prajurit telah berkumpul dengan posisi memberi hormat, Putri Yuriana pun mempertegas hal yang telah terjadi kepada mereka, mengenai kematian dan kebangkitan mereka kembali. Dan agar tidak menyia-nyiakan nyawa yang telah diberi oleh dewa, Putri Yuriana mempertegas kembali keberangkatannya, dalam perjalanan menuju Limbuk. Sementara dari kejauhan ternyata Ark telah memperhatikan mereka. Ark lega karena akhirnya mereka telah pergi, namun Ark nggak menyangka bahwa dia adalah Tuan Putri. Singkat cerita Ark kembali lagi kepada Aryan, melihat Ark yang telah kembali, Aryan pun menyambut kedatangan dari Ark, dan di sisi Ark meminta maaf kepada Aryan, karena telah membuatnya menunggu lama. Namun nggak lama kemudian Ark mulai memikirkan, bahwa tindakan seperti membangkitkan orang mati itu tidak bagus. Selain itu yang ia bangkitkan adalah seorang putri, Ark pun mulai merasa, bahwa mungkin sejarah akan mulai berubah. Melihat Ark yang sedang melamun, Aryan pun bertanya kepada Ark, apa yang sedang ia pikirkan, namun Ark mengatakan bahwa nggak ada apa-apa. Kembali lagi kepada bahan yang didapat oleh Aryan, ia merasa sangat senang mendapat bulu yang bagus. Ark pun juga nampak senang dengan bahan yang telah Aryan dapat, dengan ini Aryan bisa membuat kerudung yang indah untuk hadiah pernikahan kakaknya. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan melewati hutan, sampai pada akhirnya mereka telah sampai di perbatasan ibu kota Olaf, melihat pemandangan luas ibu kota dari atas gunung. Gak lama kemudian, mereka memutuskan untuk segera memasuki ibu kota. Singkat cerita mereka telah memasuki ibu kota Olaf, dan melihat perkelahian bocah dengan sekumpulan preman. Baru saja memasuki desa, dan Ark merasa telah terjebak di tengah orang-orang barbar. Preman itu berusaha untuk menyombongkan dirinya di depan bocah ini, namun sayang sekali, belum selesai ia berbicara, bocah ini dengan cepat menempatkan dua ujung jarinya mengenai kedua mata preman. Preman itu pun kesakitan, dan bocah ini langsung menantang para sampah di depannya, agar segera maju menyerangnya. Mendengar ucapan sombong dari bocah ini, sekawanan preman marah lalu bersiap akan menghajarnya. Melihat keadaan yang semakin berbahaya, Ark berencana untuk menolong bocah ini, namun niatan Ark dihentikan oleh Aryan, dan benar saja, dengan mudah bocah ini menghajar para preman itu. Gak lama kemudian bocah ini memandang ke arah Ark, Ark pun mulai panik dan berkata kepada Aryan, bahwa bocah itu sedang memandang mereka, namun Aryan menjawab, bahwa ini semua terjadi karena Ark selalu memandang bocah itu. Bocah ini pun perlahan berjalan menghampiri Ark, sedangkan di sisi Ark dan Aryana bersiap untuk berpaling pergi. Namun ternyata bocah ini malah menyapa Ark, tentu saja mereka berdua sempat kebingungan mendengar sapaan. Bocah ini pun mulai mengatakan, bahwa dirinya senang melihat orang yang ada di Kastil Diento saat itu, ternyata baik-baik saja. Suara ini terdengar tak asing bagi Ark, ia pun memperhatikan dengan seksama, ternyata dia adalah si ninja gadis telinga kucing. Seperti yang telah diduga oleh gadis ninja ini, ternyata ia tidak salah dengar, saat Ark memanggilnya dengan sebutan ninja. Mengesampingkan hal itu, gadis ninja ini memberikan ucapan selamat kepada Ark, karena telah berhasil menyelamatkan para elf di Kastil Diento waktu itu. Namun ia juga memiliki sesuatu yang ingin dibicarakan kepada Ark, jika tidak Ark tidak keberatan, ia ingin mengajaknya untuk berbicara bersama. Sementara itu di sisi Aryana bertanya kepada Ark, siapa gadis yang ada di depan mereka. Ark pun mulai mengatakan, bahwa berkat gadis ninja inilah, ia bisa mendapatkan informasi ini waktu di Kastil Diento. Ark sentak mau memberitahu namanya kepada Aryan, namun ia lupa belum tahu nama dari gadis ninja ini. Gadis ninja pun meminta maaf, karena ia terlambat memperkenalkan diri. Namanya adalah Chiyome, dia adalah salah satu dari 6 ninja klan Jinshin. Dan karena di sana tempatnya sangat ramai, Chiyome mengajak Ark untuk pindah ke tempat lain, untuk membicarakan hal yang ingin ia sampaikan kepada Ark. Singkat cerita nampaknya mereka telah sampai di penginapan Chiyome, lalu setelah Ark dan Aryan selesai memperkenalkan diri mereka, Chiyome menanyakan suatu hal kepada Ark, kenapa Ark sampai bisa menyebutnya sebagai ninja. Dilihat dari sisi manapun, sebenarnya bagi Ark dia memang terlihat sebagai seorang ninja, namun karena Ark tidak bisa mengatakan hal ini, Ark mencari suatu alasan. Ark mengatakan bahwa di negaranya, orang yang melakukan misi pengintaian seperti Chiyome ini, biasa mereka sebut dengan seorang ninja. Namun Chiyome mengatakan, bahwa ninja merupakan sebuah nama rahasia, yang hanya diketahui oleh klan mereka saja. Chiyome pun menduga, bahwa mungkin Ark juga berasal dari negara yang sama dengan pendiri klannya. Ark bertanya kepada Chiyome, apakah pendiri itu masih hidup,
namun Chiyome mengatakan, bahwa mereka telah mati 600 tahun yang lalu. Ark pun mulai memikirkan, bahwa ada kemungkinan pendiri itu adalah orang yang berasal dari Jepang, sama seperti dirinya yang dikirim di dunia ini. Mengesampingkan semua hal itu, Aryan langsung bertanya kepada Chiyome, terkait hal apa yang ingin Chiyome bicarakan dengannya dan juga Ark. Dan ternyata seperti yang telah diduga oleh Ark serta Aryan, Chiyome meminta bantuan kepada mereka, untuk membantunya menyelamatkan teman-temannya. Chiyome tahu bahwa Ark serta Aryan, sedang mencari nama yang ada di kontrak penjualan budak, dan Chiyome berkata akan bertukar informasi dengan mereka, jika mereka mau membantunya. Namun tanpa diduga Ark memberikan jawaban yang berbeda, Ark mengatakan bahwa saat ini dia sedang membantu Aryan, jika sampai ia menerima permintaan dari Chiyome, itu akan membuat moral kesatria miliknya menurun. Sejenak suasana pun menjadi hening, namun kemudian Aryana berbicara kepada Ark, mengatakan agar dia tidak membohongi perasaannya sendiri, yaitu perasaan untuk menolong teman seperti Chiyome ini. Mendengar ucapan Aryana, Ark pun langsung mengatakan dengan semangat, bahwa ia juga akan membantu Chiyome, untuk menyelamatkan teman-temannya. Chiyome pun merasa senang mendengar bantuan yang akan diberi oleh Ark, namun Ark juga langsung menanyakan, detail cara bagaimana Chiyome akan menyelamatkan teman-temannya. Chiyome mengatakan, bahwa ia berniat untuk menyerang pusat perdagangan di ibu kota ini, yang bernama Asosiasi Etsuato. Dengan menyerang markas pusat mereka, ada kemungkinan kerajaan akan ikut bergerak juga, dan di saat itulah, Ark mengatakan bahwa mereka akan menyerang 4 tempat organisasi lainnya. Namun di sisi Aryan, menganggap bahwa ini mungkin termasuk cara yang cukup sulit, sedangkan Ark tiba-tiba mengatakan, bahwa Asosiasi Etsuato hanyalah sebuah umpan. Chiyome pun membenarkan ucapan dari Ark, mengatakan bahwa keduanya hanyalah sebagai pengalihan saja, agar mereka dapat melarikan diri. Namun bagi Chiyome, dia merasa tidak bisa menyelamatkan semuanya, dan jika harus mengorbankan 10 demi menyelamatkan 100 orang, ia siap menjadi korban atau sebagai tumbal pelarian. Namun di sisi Aryan langsung memandang ke arah Ark sambil senyum, Ark pun mengatakan kepada Chiyome, bahwa ia bisa melakukan sihir teleportasi. Awalnya Chiyome sempat terkejut mendengar hal ini, lalu membandingkannya dengan jurus seperti ninjutsu. Namun Ark mengatakan bahwa ini adalah hal yang berbeda dari ninjutsu, Ark bisa pergi ke tempat yang sudah ia kunjungi, dan dengan skill yang dimiliki oleh Ark, kemungkinan besar kesuksesan penyelamatan akan mendekati angka 100%. Dengan penjelasan ini pun Chiyome bersiap memberitahu teman-temannya, lalu segera beranjak pergi meninggalkan ruangan. Namun ia menyuruh Ark agar tetap di sana dan bersiap-siap, karena mereka akan melakukan penyerangan malam ini. Sedangkan di sisi Ark dan Aryan langsung bengong, setelah Chiyome mengatakan akan melakukan penyerangan malam ini. Shin berpindah ke ruangan pangeran kedua Dakares Shishi, saat ini ia tengah marah, mendengar bahwa Yuriana sampai dengan selamat di Limbuk. Apalagi saat ia mendengar ada keterlibatan para elf, mengenai penyerbuan kastil di Ento dan Hoban. Jika begini terus nyawa pangeran akan ada dalam bahaya, karena itulah penasihatnya telah menyiapkan sebuah kereta kuda, untuk mengangkut pangeran tengil ini berlindung di tempat yang aman. Shin berpindah ke pengintaian lingkungan Asosiasi Etsuato, dengan ini Ark mulai kembali menyamar, dan jeng-jeng, Ark muncul dengan wajahnya saja yang diberi topeng suku Dayak. Dengan ini Ark pun mengatakan, bahwa penyamarannya sempurna. Ark mengacungkan jempolnya kepada Aryana. Namun Aryana dengan teganya menghancurkan kepercayaan Ark, mengatakan bahwa selera yang dimiliki oleh Ark sangat buruk. Gak lama kemudian terdengar suara dari belakang mereka, yang mengatakan minta maaf, karena telah membuat mereka menunggu lama. Ternyata yang datang adalah Chiyome, dan dia pun langsung memperkenalkan temannya yang bernama Goemon, serta mengatakan kalau menyerahkan bagian depan, kepada Ark dan Goemon. Sementara di sisi Ark dan Goemon saling memandang, dan seperti telah teringat sesuatu, Ark pun mulai mendekati Goemon. Sedangkan di sisi Chiyome dan Aryan sempat khawatir, melihat Ark dan Goemon mulai saling mendekati tanpa bicara, namun ternyata, mereka melakukan tos spesial pertemanan. Aryan dan Chiyome pun langsung tanpa ekspresi, setelah melihat kelakuan mereka berdua, nampaknya Ark dan Goemon terlihat memiliki kesamaan hobi. Mereka pun mulai melakukan penyergapan, Aryan dan Chiyome bersiap menyusup dari belakang, dan Ark langsung menerjang dari pintu depan. Nampak dua penjaga pintu yang melihat Ark serta Goemon mendekat, penjaga ini meminta agar mereka berhenti, namun karena mereka tak kunjung berhenti, para penjaga itu berniat untuk menyerang.
Sementara di sisi Ark dan Goemon, mulai bersikap serius lalu mengatakan, bahwa sudah saatnya untuk menunjukkan kekuatannya pada mereka. Ark dan Goemon pun langsung melesat ke penjaga pintu itu, bukan hanya menghajarnya, tapi serangan mereka sampai menembus pintu itu sendiri, alhasil pintu pun jebol akibat serangan mereka, dan tentunya bersambung. Dan mungkin cukup sekian untuk pembahasan kali ini, kita akan lanjutkan ceritanya di video berikutnya. Jika video ini dapat menghibur kalian, jangan lupa untuk meninggalkan like dan subscribe-nya, agar kedepannya gua makin semangat lagi bikin videonya. Dan jika ada salah kata selama pembahasan mohon dimaafin, dan gua, Senku Anime, pamit nidurin diri, lalu biarin Mamang Diablo yang nutup videonya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。